Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtiga wajhillah mardatihi wa ridah wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para pendengar, pemirsa channel Al-Faizin yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu disertai nikmat taufik dan hidayahnya, dikuatkan iman dan Islamnya, sehingga kita mampu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangannya, dan diberikan kita taufik untuk menegakkan, bersemangat di dalam menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang fikih di dalam berpuasa, yang sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa dan syarat wajib puasa dan rukun-rukun puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita semakin sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat sahnya puasa. Yang dimaksud dengan syarat-syarat sahnya puasa yaitu idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaumu. Apabila sempurna syarat-syarat ini, memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan, syarat-syarat sahnya puasa, maka sah puasanya. Dan bila mana syarat-syarat ini satu saja tidak dipenuhi, maka puasa kita tidak dianggap sah. Bila mana tidak sah, nanti wajib kita mengqadanya bila mana Ramadan telah selesai atau meninggalkan kita. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam. Pokok di dalam ibadah, syarat sahnya puasa adalah Islam. Maka disyaratkan fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, yaitu dia disyaratkan bahwasanya adalah orang tersebut muslim sepanjang harinya, dari mulai subuh sampai maghrib dia ini adalah orang Islam. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu, kalau di tengah perpuasanya dia, katakan di waktu zuhur sebelum maghrib dia murtad, na'udzubillah min dalik wa nas'alullah salama, mudah-mudahan dijaga, dipelihara, dikuatkan iman Islam kita. Bila mana ada seorang muslim dia murtad sesaat saja, maka otomatis batal puasanya. Walaupun dia kembali lagi ke dalam Islam, di hari itu dia tidak dianggap puasanya, tapi wajib imsak. Tapi di hari itu dia nanti wajib mengqadha puasa Ramadan di hari dia murtad. Walaupun dia kembali lagi ke Islam, dia wajib mengqadhanya setelah Ramadan meninggalkannya. Dan dia wajib imsak, tidak makan, tidak minum, seperti orang berpuasa, tapi puasanya tidak dihitung dia seperti orang puasa, yaitu dia wajib mengqadhanya. Yang kedua adalah syarat sahnya puasa, yaitu al-aqlu, berakal.
Fayustaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan bahwasanya orang tersebut, orang yang puasa, dia ini aqilan, berakal. Arti berakal adalah mumayyizan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kanan, mana kiri. Akalnya ini masih waras, bisa membedakan hal-hal ini baik, ini buruk. Maka orang yang berakal itu sah puasanya. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala saumuhu. Kalau dia gila sesaat, katakan dia gila sesaat, sebentar aja, batala saumuhu, maka batal puasanya. Dia batal, dia punya puasa dengan sebab dia gila. Arti gila, dia udah gak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana itu kanan, mana kiri, seperti orang gila. Ya, jadi bila mana ada orang gila, terus dia sadar lagi, siuman lagi, dia lagi puasa, tiba-tiba dia gila, maka batal puasanya. Wa ammal igma was sukar fasayati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Adapun nanti yang berkaitan dengan permasalahan igma, yaitu ayan, orang punya penyakit ayan, epilepsi, atau dia ini mabuk, ya, mabuk, maka nanti akan datang penjelasannya di tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi syarat sah yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah an-naqa minal haid wan nifas. Harus perempuan, ya, ini syarat buat perempuan, yaitu perempuan harus suci daripada haid dan nifas. Fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Bahwasanya disyaratkan buat perempuan ini, syarat yang ketiga khusus buat perempuan. Buat si perempuan disyaratkan dia ini harus suci daripada haid dan nifas sepanjang hari selama dia puasa. Falau hadat fi akhiri lahdati minan nahar batala saumuha. Kalau ada perempuan dia haid di akhir-akhir, katakan menjelang maghrib 3 menit atau 2 detik menjelang maghrib dia haid, maka batal puasanya. Batal puasa dia, padahal cuma 2 detik lagi dia ingin maghrib, tapi dia keluar haid, maka batal puasanya. Nah, gimana kalau ada perempuan haid di akhir maghrib, sebelum maghrib, katakan 5:30 suci, berhenti darahnya. Setelah, biasanya perempuan itu ditaruh kapas, dia megang kapas, ditaruh kemaluannya untuk memastikan darahnya sudah tidak ada. Berhenti haid, selesai haidnya, katakan umumnya perempuan haid ini 7 hari, seminggu. Di pertengahan, di akhir pengen maghrib, berhenti haidnya, maka disunahkan dia ini menahan diri, kagak makan, gak minum. Kenapa? Dia udah mulai suci. Ini pekerjaan yang lebih berhati-hati, yang mungkin kaum wanita itu jarang memperhatikan di dalam permasalahan ini. Ya, bila mana ada perempuan dia haid sudah 7 hari, di hari terakhir menjelang maghrib darahnya itu bersih, gak ada darah lagi. Biasanya memastikannya dengan tisu atau kapas, dia letakkan di kemaluannya untuk memastikan ada darah atau tidak. Ternyata sudah tidak ada darah sama sekali, tisunya atau kapasnya itu bersih, putih, maka ketika itu dia disunahkan dia menahan diri, nggak makan, nggak minum seperti orang puasa. Padahal dari zuhur dia makan biasa, tapi menjelang maghrib karena dia sudah suci, maka dia ini disunahkan menahan diri. Jadi yang ketiga ini, orang yang puasa harus suci daripada haid dan nifas. Ini syarat dikhususkan untuk perempuan. Yang keempat adalah al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum. Syarat yang keempat, syarat sahnya puasa yang keempat, bahwasanya dia ini waktu yang dia puasa itu memang betul-betul waktu yang menerima puasa, sah puasanya.
Jadi nanti ada hari-hari ragu. Ini udah masuk Ramadan apa belum? Udah masuk Ramadan apa belum? Di tanggal 29 Sya'ban misalnya. Ya, untuk melihat hilal udah masuk Ramadan apa belum? Di tanggal 30 Sya'ban. Syak, maka kalau memang syak, ya belum ada yang melihat hilal bulan suci Ramadan, atau dengan praktisnya kita di negara, ya kita punya satu badan khusus untuk menangani tentang permulaan awal Ramadan. Biasanya kaum muslimin tinggal menunggu pengumuman daripada pemerintah kita, negara Republik Indonesia. Belum ada pengumuman, itu hari ragu, maka itu hari belum menerima puasa. Maka kalau orang puasa di hari ragu, maka tidak sah puasanya. Jadi dipastikan dia puasa ini memang hari tersebut memang udah masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi sekali lagi alhamdulillahnya kita, umumnya kita, dan kita memiliki orang-orang yang ahli di dalam masalah melihat bulan, menentukan awal bulan suci Ramadan, dan kita memiliki satu badan di pemerintahan ini untuk menentukan awal bulan suci Ramadan. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman. Dengan menunggu pengumuman, hasil pengumuman sidang itsbat, ya maka dipastikan hari itu atau hari besoknya kita udah wajib berpuasa. Jadi bila mana ada hari ragu, ini masuk Ramadan apa belum, maka itu belum sah puasanya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang syarat-syarat wajib puasa. Hanya beda-beda tipis dengan syarat-syarat sahnya puasa dengan syarat-syarat wajibnya puasa. Kalau syarat-syarat sahnya puasa yang tadi adalah kalau kita memenuhi syarat-syarat yang 4 tadi, maka puasa kita sah. Tapi bila mana satu saja tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka puasa kita tidak sah. Kalau yang kedua ini kita akan membahas tentang syarat wajibnya puasa. Yaitu bila mana memenuhi syarat, maka diri kita ini wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam, sama dengan syarat sahnya puasa. Orang Islam itu wajib berpuasa. Yang kedua adalah taklif, akil balik, orang yang berakal waras dan dia telah balik. Balik itu adalah dari segi usia minimal orang 9 tahun dengan usia qamariyah, yaitu bulan hijriyah, bukan dengan bulan masehi Januari Februari, bukan, dengan bulan hijriyah. Ya tentu di antara kita bahkan kaum muslimin ya sudah banyak yang mungkin kurang mencatat kelahiran dia, kira-kira bulan hijriyahnya apa ya, itu jarang. Tapi kalau bulan masehinya pasti kita mencatatnya, bahkan menjadi syarat di dalam ya surat menyurat kita KTP atau SIM, pasti tanggal lahir adalah tanggal lahir masehi, Januari, Februari dan yang lain-lainnya. Jadi dalam minimal balik itu di umur 9 tahun ya, maksimal ini di umur 15 tahun, baik ada tanda-tandanya atau belum, maka dia sudah dikatakan sudah balik. Kalau 9 tahun itu adalah umur kemungkinan seorang itu bisa dikatakan balik. Jadi bila mana ada seorang muslim ya balik, dia tidak berpuasa, maka dosa besar, dia mendapatkan dosa besar. Jadi taklif, akil dan balik ya. Jadi bila mana ada orang tidak mau puasa ya, dengan syarat baru 2 ini, Islam dan akil dan balik, maka kalau memang dia pengen enggak puasa dan tidak dosa, yaitu minta sama Allah biar dia akal ini terganggu, gila katakan, maka orang tersebut enggak wajib lagi puasa. Tapi bila mana ada orang Islam, dia berakal, dia balik, dia usia lebih daripada 15 tahun, maka wajib dia berpuasa. Bahkan diperintahkan di sini, adapun as-sabi, anak kecil, fayajibu ala walihi wali amrihi ayyamurahu bisaum. Buat
anak kecil, kita punya anak atau cucu, wajib bagi walinya, baik orang tuanya atau ini anak tinggal sama kakek neneknya atau ada yang mengasuhnya, maka wajib bagi si walinya, terutama orang tuanya, memerintahkan anak kecil, dia punya anak, ya, untuk menjalankan puasa. Kapan wajib memerintahkan anak puasa? Di umur 7 tahun. Bila mana kita punya anak atau cucu sudah sampai 7 tahun, maka si wali daripada anak tersebut, anak atau kakek atau ayahnya dan orang yang mengasuhnya, dia wajib memerintahkannya untuk mengerjakan puasa. Walaupun dia belum balik tuh umur 7 tahun. Kan tadi minimal itu kemungkinan orang balik itu di umur 9 tahun. Ya, di umur 7 tahun belum, tapi si wali, si ayah, si kakek atau orang yang mengasuh anak tersebut wajib hukumnya memerintahkan si anak untuk puasa. Artinya apabila mana ada orang tua, kakek atau orang yang mengurus ini anak tidak memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa, maka yang dosa adalah orang tuanya. Nah, ini penting banget buat kita semua sebagai orang tua, terutama kepala rumah tangga, anak-anak kita, keluarga kita merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah berikan, ya, itu merupakan titipan Allah. Allah senang bila mana kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah, yang mengerti tentang perintah Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat yang anak kecil dimulai umur 7 tahun, dia belum dosa, dia belum dosa bila mana dia tidak puasa. Tapi orang tuanya yang berdosa bila mana dia punya anak udah sampai umur 7 tahun atau dia punya cucunya tinggal di rumahnya sudah 7 tahun tapi tidak diperintahkan untuk puasa. Jadi penting ini ya buat kita orang-orang tua, jangan sampai nanti kita ini diazab, disiksa oleh Allah gara-gara kita tidak memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana ada anak udah umur 10 tahun, sama ini halnya dengan sholat juga, semua rangkaian ibadah, bila mana anak sudah 7 tahun maka si wali wajib merintahkan. Bila mana si anak udah 10 tahun, maka si wali ini wajib memukul si anak apabila si anak meninggalkan puasa atau ibadah wajib yang lainnya. Wajib dipukul. Cuman catatannya pukulnya ini bukan seperti pukulnya kita memukul maling, bukan. Ya, dengan pukulan ulama mengatakan ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membuat sakit, cacat anggota tubuhnya. Ya, bahkan Imam Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu taala an memberikan bagaimana cara memukul anak bila mana dia meninggalkan ibadah, sedangkan anak tersebut sudah sampai 10 tahun, yaitu dengan memukul dengan 1 jari atau dengan siwak. Artinya dengan pukulan yang tidak membuat cacat anggota tubuhnya atau ya membuat cedera, luka daripada anggota tubuhnya. Nah, itu pukulannya begitu. Ya, sampai segitunya ketegasan agama kita untuk ya membentuk anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihah. Ya, jadi memang sudah di umur 7 tahun ini agar anak ini latihan untuk dia puasa. Ya, walaupun secara latihan itu dia mungkin ya kebiasaan kita dulu masih kecil, kita diajarkan puasa dari buka duhur dulu. Gak apa-apa buat latihan. Atau mungkin kita iming-imingin dengan hadiah, nanti nak kalau nak bisa puasa full 30 hari nanti ada hadiah dari ayah. Misalnya dibelikan sepeda atau mainan yang dia ini semangat untuk menjalankan puasa. Latihan. Ya. Nah, ini agar anak ini nanti begitu dewasa, begitu dia sudah wajib puasa, dia sudah biasa menahan syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah al-itaqah. Syarat wajibnya puasa adalah kemampuan. Dia punya kemampuan. Baik secara his, secara zahir dia punya kemampuan.
Apa maksudnya zahir kemampuan? Masih muda, badan masih kuat untuk dia puasa. Kalau orang tua renta yang mungkin sudah banyak sakit-sakitan, sudah tua renta, mungkin harus ada obat yang dia konsumsi dalam waktu beberapa jam sekali. Maka buat orang tua renta tersebut, ini termasuk orang yang tidak mampu, dia boleh tidak puasa. Ya. Nanti ada perincian, ada yang wajib qadha dan wajib fidyah, ada yang wajib fidyah saja dan ada yang wajib qadha saja. Nanti ada penjelasannya insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Jadi syarat wajib puasa yang ketiga adalah adanya kemampuan. Baik secara zahir, orang tua renta tidak wajib puasa bila mana orang tua renta tersebut memang udah nggak bisa puasa, dia nggak kuat puasa, udah lemah badannya, ya udah sakit-sakitan katakan. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, atau ada orang yang sakit tapi sakitnya ini udah nggak bisa diharapkan sembuh. Harapan dia sembuh udah tipis sekali. Ya, penyakitnya udah ganas sekali sehingga dia udah nggak mungkin sembuh secara kedokteran, yaitu dia nggak mungkin sembuh. Ya, penyakit apa yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, tapi kita yakin bahwasanya setiap penyakit itu ada obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ilal maut, kecuali kematian. Ya, kalau ada satu penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, buat orang yang sakit demikian dia tidak wajib lagi puasa, dan nanti dia cuman wajib fidyah, tidak wajib mengqadha puasa. Nanti ada bahasannya. Ada orang yang macam-macam orang yang tidak puasa, ada yang wajib qadha dan fidyah, ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib fidyah saja. Ada kemampuan ini dari segi syara', yaitu dalam sudut pandang ilmu fikih. Apa itu? Yang tidak mampu. Dia kuat, dia masih muda, tapi dia haid atau nifas. Ini termasuk orang yang tidak mampu berpuasa. Kenapa? Ada halangan syariat sehingga ini perempuan kagak wajib puasa. Yang keempat adalah sehat. Orang yang sehat ini wajib dia puasa. Dalam kata lain, orang yang sakit dia tidak wajib puasa. Sakit yang bagaimana yang tidak wajib puasa? Yaitu yang dikhawatirkan kematian. Ya, kalau dia paksain puasa juga dia akan berakibat kematian. Atau bila mana dia memaksakan ibadah puasa juga akan tertunda kesembuhannya. Ya, maka dia boleh enggak puasa. Atau ziyadatul marad, akan bertambah penyakitnya kalau dipaksain puasa juga, sakitnya dia makin bertambah. Maka dalam kondisi tersebut dia boleh tidak puasa. Makanya dinamakan tersebut adalah ma'durat tayammum. Ya, jadi sakit yang ma'durat tayammum. Jadi kalau baru sakit, pusing, pilek, penyakit yang ringan-ringan, seandai kata kita puasa, kita tetap hidup. Seandai kata kita puasa, ya emang penyakit-penyakit ringan yang tidak terlalu membahayakan, nah itu tetap wajib puasa. Jadi bukan dipukul rata itu sakit maka boleh tidak puasa. Sakit yang bagaimana? Sakit dengan catatan sakit kalau dia puasa juga akan menyebabkan kematian atau akan tertunda kesembuhannya atau mungkin bertambah sakit dia. Yang terakhir, yang kelima adalah syarat wajibnya puasa al-iqamah. Dia dalam keadaan mukim, ya tidak kemana-mana, tidak berpergian jauh. Buat orang yang berpergian jauh atau disebut juga musafir dengan pelayaran 2 marhalah, yaitu 82 km. Menurut Mufti Batawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini adalah 90 km. Ulama mutaakhirin mengatakan 82 km, yaitu namanya jarak pelayaran yang jauh. Kira-kira dari Jakarta kemana yang jaraknya itu 82 km. Kalau belum daripada 82 km maka belum wajib, maka dia nggak boleh batalin puasa. Ya, dia masih wajib puasa. Bahkan nanti ada syarat-syaratnya bila mana ya dia ini dalam keadaan berpergian jauh, dia pengen enggak puasa, ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat dia boleh enggak puasa dalam keadaan belayar? Yang pertama, syaratnya adalah
bahwasanya pelayarannya itu pelayaran yang mubah, bukan pelayaran yang maksiat. Ya, dia berpergian dengan niat-niat yang mubah, yang enggak maksiat. Kalau ada tujuan dia ke Surabaya ingin berzina atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia enggak boleh tidak puasa, tetap wajib berpuasa. Kenapa? Walaupun berpergian jauh, cuman pelayaran dia, pergi jauhnya dia ada niat maksiat. Ya. Kalau niatnya maksiat itu di pertengahan jalan itu masih boleh. Tapi kalau dari awal dari Jakarta ke Surabaya ingin berzina, itu namanya dia nggak boleh membatalkan puasa atau tidak puasa, tetap wajib puasa. Dan syaratnya orang yang berpergian jauh boleh dia tidak puasa. Nah ini dia penting diketahui. Ya kalau kita nggak mengetahui, kita mentang-mentang berpergian, katakan kita mudik, kita nggak puasa dengan alasan saya ini lagi berlayar, saya ini lagi berpergian jauh, padahal ada syarat-syaratnya yang perlu kita tahu. Ya, jangan sampai kita berdosa yang menganggap ini kerjaan benar padahal itu salah. Ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan mereka menyangka mereka udah berbuat baik padahal itu salah. Kenapa salah? Karena enggak ada dasar ilmunya. Nah, ini dia di antara syarat kita tidak wajib puasa dalam keadaan berpergian jauh, bila mana kita ini berpergian jauhnya ini sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh udah mulai kita jalan. Kalau ada orang setelah sahur setelah azan subuh dia baru jalan, maka dia nggak boleh membatalkan puasa di tengah jalan. Saya ke Pekalongan Ustaz, saya ke Surabaya, biar kata udah melampaui 82 km. Karena dia berangkatnya sebelum waktu subuh, setelah waktu subuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa juga, maka dia mendapatkan dosa besar. Nah, ini yang penting kita tahu. Jadi enggak semata-mata berpergian jauh itu tidak wajib puasa. Bahkan ulama mengatakan afdolnya tetap puasa bila mana dengan pelayaran itu dia tidak mengalami kesulitan. Ya, apalagi zaman sekarang kendaraan-kendaraan yang enak, sudah nyaman keadaan sekarang, ya keretanya, pesawatnya itu udah enak sekali sehingga kita insya Allah masih kuat berpuasa. Mungkin zaman-zaman dulu atau ya dia berpergian nggak bisa dia puasa, memang udah nggak tahan dengan syarat-syarat yang tadi, berangkatnya sebelum waktu subuh, perjalanan 82 km atau lebih, dan pelayaran bukan pelayaran yang berdosa. Nah, bila mana hal tersebut, nah itu dia masih diuzurkan, dia nggak wajib puasa. Tapi ya bila mana memang dalam keadaan pelayaran itu dia tidak mengalami kesulitan, dia naik pesawat ke Surabaya cuman 2 jam katakan, itu nggak ada kesulitan buat dia. Atau naik kendaraan mungkin dia bisa istirahat dulu, itu nggak mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan dia berangkat sebelum subuh, maka puasa lebih afdol dibandingkan dia membatalkan puasa. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allah berikan kita taufik dan hidayah, kekuatan iman dan Islam, mengisi bulan Ramadan ini untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.